Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, salah satu pembahasan yang sangat penting di dalam kekristenan adalah mengenai ibadah kepada Tuhan. Kalau kita melihat ada gereja-gereja tertentu di zaman sekarang, mereka beribadah dengan menggunakan musik seperti yang digunakan oleh orang-orang duniawi di luar sana. Tidak ada bedanya. Salah satu musik yang populer yang mereka pakai adalah musik rock atau musik yang jenisnya metal. Dan mereka memberikan alasan mengapa boleh memakai jenis musik rock atau jenis musik metal, karena mereka mengatakan Tuhan itu mencintai segala jenis musik. Nah, apakah benar demikian? Nah, oleh karena itu kita mau tonton dulu ada dua video di dalam sebuah gereja yang dimana mereka beribadah dengan menggunakan jenis musik rock atau jenis musik metal. Mari kita tonton bersama. Oke, itu salah satu contoh di mana jenis musik rock atau metal, kita melihat gitarnya tadi, bagaimana dia memainkan gitarnya seperti lagu-lagu band di luar sana, dan juga drumnya. Ya. Sekarang kita mau melihat video yang lain, ya, yang dimana juga mempraktekkan jenis musik metal atau rock di dalam ibadah. Nah, ini adalah salah satu gereja di Finlandia. Ya, mari kita tonton bersama-sama. This could only be Finland. Headbanging and prayers, led by Pastor Haka Kekkalainen and the Metallimässu band. It's the Metal Mass, this time in the Kanalmäki Church in Helsinki. Of course, God loves heavy metal, I'm sure. Actually, it depends how we do it. So, because we have a strong word of God, and we do it for God, not for us. So that's why God loves us, I think so. The Lutheran pastor has been touring Finland's churches with the Metal Mass for more than 10 years. I was
the age of 7 when I found metal music. I found Black Sabbath and Deep Purple. But then I found God, or God found me, 97. So much later. I was a bit older than 7. And after that, Ya, ini juga salah satu video mengenai musik metal ya. Nah, kita melihat tadi ya bagaimana alasannya. Coba kita lihat selanjutnya dulu apakah alasannya ya. it was my dream to do something together with heavy metal and this word of God. Congregations can book Pastor Kekkelainen's band as long as they're not worried about the plaster shaking off the walls. A CD of the hymns even made it into Finland's top 10. The musicians work on other projects too, but the metal masses pose a special challenge, as singer Susanna Karhi explains. It's not a gig per se that you're doing, and it's not a performance actually. So I have come to think of it a lot, how to present the song. It's very important to people that come here. It's very personal to people. The band sticks to the hymn's lyrics and melodies so the congregation can sing along as usual. Hakka Kekkelainen has held about 150 metal masses all around Finland since 2005. We have only hymns here, yes, from the hymn book, arranged in metal. These lyrics are very strong. Oke, nah kita sudah tonton ya. Alasannya dia mengatakan bahwa Tuhan mencintai segala jenis musik dan musik metal bagi dia tidak ada masalah. Nah, mungkin banyak juga gereja-gereja tertentu yang mempraktikkan musik rock atau metal di dalam gereja, dalam beribadah, mereka mengatakan tidak masalah. Kan yang penting kita melakukannya tujuannya untuk Tuhan. Tadi alasan ya yang di video itu juga tadi mengatakan yang penting kan niat kita, tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, apakah benar demikian? Saudara-saudara, di dalam beribadah kepada Tuhan, tujuan kita ibadah adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi bukan dengan cara kita sembarangan, hanya dengan mengatakan yang penting tujuannya untuk Tuhan. Tidak. Tujuan untuk Tuhan, tetapi dengan cara yang Tuhan berkenan. Bukan cara kita. Nah, kalau kita melihat tadi di video tadi, apa bedanya dengan konser di luar sana, dengan ibadah kepada Tuhan? Tidak ada. Sama. Ya. Sama-sama memakai musik rock, musik metal. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, tidak ada jenis musik metal atau jenis musik yang seperti demikian yang dipraktekkan, yang digunakan untuk penyembahan kepada Tuhan. Bahkan kalau kita melihat jenis-jenis musik seperti demikian, praktek-praktek seperti demikian, justru dipakai oleh orang-orang yang menyembah berhala. Dan kita melihat bahwa sebenarnya jenis musik rock atau metal itu sebenarnya ditujukan untuk penyembahan kepada iblis, kepada si jahat. Makanya tidak ada penguasaan diri. Ya, yang ditonjolkan adalah kedagingan, goyang terus, dan tidak ada keteraturan, tidak ada ketenangan, yang ada kekacauan, ya, kebisingan. Mungkin ada orang yang mengatakan kita pakai kitab Mazmur pasal 149 ya sebagai dasar bahwa kita boleh memakai jenis musik apapun ya, dan bahkan cara memakainya, cara melakukannya pun boleh. Ya, ada yang mengatakan Mazmur 149 contohnya orang memakai dasar ini ayat 2 sampai 3 ya.
ayatnya yang ketiga, ya dikatakan ayat yang kedua, biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya, biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji namanya dengan tari-tarian, biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Nah, kita harus melihat bahwa ini adalah ekspresi bersyukur kepada Tuhan karena atas apa yang Tuhan lakukan kepada umatnya. Ini bukan suatu kegiatan yang dimana berusaha untuk masuk ya suatu untuk mengharapkan hadirat Tuhan ataupun untuk bisa merasakan hadirat Tuhan, bukan. Tetapi ini adalah ekspresi bersyukur atas segala yang Tuhan berikan ya kepada umatnya. Dan di sini pun kita tidak melihat ya bahwa ada kekacauan ya seperti yang dilakukan oleh gereja-gereja tertentu termasuk di video tersebut ya. Di sini mereka memuji nama Tuhan dengan tarian, bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Nah, kalau kita melihat di ayat-ayat yang lain mungkin dikatakan bersorak-sorai. Tapi kita harus melihat apa maksudnya tari-tarian di sini bermazmur ya dengan rebana dan kecapi. Apakah seperti terjadi kekacauan, ketidakteraturan? Tidak. Kalau kita melihat budaya orang Israel, ya mereka itu memang memakai ya dalam bersyukur, dalam bersukacita, mereka bisa menari, ya bermazmur dan memakai alat-alat musik seperti demikian, tetapi dengan ya keteraturan, bukan dengan kekacauan. Apalagi dengan jenis musik rock ataupun metal tadi, tidak. Bahkan ketika kita membaca bersorak-sorai, apa maksudnya? Apakah berteriak dengan tidak jelas lalu berguling-guling lalu melompat-lompat tidak jelas? Tidak. Bersorak-sorai itu mereka dengan sukacita bernyanyi, tetapi dengan keteraturan, dengan sopan dan hormat kepada Tuhan. Kalian harus tahu bahwa orang Israel secara khusus di Perjanjian Lama, ketika mereka melakukan sesuatu kepada Tuhan, itu tidak boleh dengan sembarangan. Mereka harus dengan hormat, dengan takut kepada Tuhan. Tidak dengan kacau. Jadi jangan salah paham dengan ayat-ayat firman Tuhan ini. Lalu kita praktekkan dengan mengatakan boleh dengan lompat, terteriak, tak jelas dan apa. Tidak. Orang Israel itu selalu diajarkan untuk hormat dan takut kepada Tuhan. Jadi ketika mereka pun bernyanyi, memainkan musik itu harus dengan teratur, dengan sopan, sehingga memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan ini adalah tradisi mereka. Nah, sekarang kita mau melihat apa kata Tuhan Yesus di Yohanes pasal 4. Ya, Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-24. Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu berarti bukan kedagingan kita, jasmani kita yang paling aktif atau yang ditonjolkan, tetapi roh kita. Ya, roh kita itu berarti hanya fokus ya hati pikiran kita, ya bukan fisik kita. Banyak orang tidak bisa beribadah kalau fisiknya tidak goyang, tidak terteriak, tidak loncat, nah itu sudah jadi masalah. Padahal yang harus ditonjolkan adalah roh kita, hati dan pikiran kita. Ya. Dan dikatakan dan kebenaran, ya, sesuai dengan ajaran firman Tuhan, ya, dengan teratur, hormat dan takut kepada Tuhan. Jadi bukan apa yang kita mau. Ya. Dan kalau kita baca lagi juga misalnya di 1 Korintus pasal 14 ayat 40, di situ dikatakan tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Tuhan kita itu adalah kudus. Tuhan itu penuh keteraturan, ya, penuh hikmat, ya.
Jadi kita tidak bisa beribadah dengan gaya kita seperti tadi di video, putar-putar kepala karena musiknya juga. Lalu ada yang tadi loncat-loncat jelas, lalu musiknya rock, drum. Itu seperti konser. Apa bedanya? Apakah melakukan seperti demikian baru kita katakan, oh ada Roh Kudus? Lalu bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang konser juga memakai rock, metal? Apakah kita bilang juga ada Roh Kudus di situ? Banyak orang mengatakan, oh tidak ada Roh Kudus kalau kita hanya menyanyi dengan piano, dengan musik yang seperti teratur, ya, lalu menyanyikan lagu himne, pujian yang yang teratur. Oh tidak ada Roh Kudusnya. Siapa bilang? Kalau kamu nyanyikan misalnya lagu mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa. Nah, apakah lagu seperti demikian dikatakan tidak ada Roh Kudusnya? Ya. Justru lagu seperti demikian yang dimana kita menonjolkan hati pikiran kita dengan ketenangan, keteraturan, dan dengan penuh semangat, ya, itu justru memberikan hasil yang memuliakan nama Tuhan. Tapi lihat tadi yang di video tadi, musik yang begitu berisik, ya, jenis musik metal seperti demikian, yang sebenarnya itu latar belakangnya penyembahan kepada berhala, ya, kepada setan, kepada iblis, ya, apakah itu bisa menghasilkan sesuatu yang harmonis yang memuliakan nama Tuhan? Itu jelas tidak. Jadi jangan kita ikut-ikutan, ya, gaya duniawi. Dan kita melihat sekarang, ya, gereja banyak yang rusak. Sampai-sampai ada banyak pemuda yang tidak mau datang ke gereja yang di mana ibadahnya teratur, hormat, dan sopan. Mereka lebih suka datang ke gereja yang seperti yang di video tadi. Mereka baru mengatakan ada semangatnya, terbakar semangat. Siapa bilang, ya, itu dibakar semangatnya oleh Roh Kudus? Ya, itu sama seperti yang di luar sana. Tak usah di dalam gereja, kamu di luar sana pun bisa. Kamu nyanyikan lagu-lagu cinta pun di luar sana bisa seperti demikian. Semangatnya bahkan bisa lebih 2 kali lipat dari situ. Ya. Itu seperti apa yang dipraktikkan di duniawi sana. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu kudus. Dia penuh keteraturan. Ya, penuh hikmat. Ya, jadi harus beribadah kepadanya dengan cara yang berkenan kepadanya. Ya, kalau kita baca di kitab Ibrani, ya, di situ dikatakan harus dengan cara hormat, cara yang berkenan kepadanya, dengan takut akan Dia. Ya, jadi jenis musik metal seperti demikian ataupun kita beribadah dengan musik rock, ya, itu tidak memuliakan nama Tuhan. Justru terjadi kekacauan, ketidakteraturan. Ya. Jadi mari kita melihat dan memperhatikan baik-baik bagaimana kita beribadah kepada Tuhan dan seperti apa cara kita beribadah kepada Tuhan. Ya, jangan cara kita sendiri, tetapi cara yang berkenan kepada Tuhan. Dan tujuannya supaya ibadah kita sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita melihat di Perjanjian Lama, memang orang Israel diajarkan dalam beribadah, dalam berhubungan dengan Tuhan harus hormat dan takut akan Tuhan. Ya, demikian juga di Perjanjian Baru kita diajarkan harus dengan sopan dan teratur, hormat dan takut akan Tuhan. Ya, bukan dengan berguling-guling, bukan dengan, ya, lompat-lompat tak jelas, teriak dengan jelas, musik metal yang tadi lihat ya, musik itu, ya, musik metal. Itu bukan ibadah ataupun musik yang memuliakan nama Tuhan. Jadi mari kita periksa diri kita sendiri dan kita memohon supaya Tuhan menolong kita untuk bisa beribadah sesuai dengan kehendak-Nya.
Dan saya katakan jangan pergi beribadah dengan gereja yang seperti demikian yang ada di video tadi. Ya, karena Anda tidak akan beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.